Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Azriana dengan NPM 247822009. Saya dari kelas Teknologi Rekayasa Internet 2A. Di sini saya akan membuat video hands-on pakai tracker yaitu 11.7.5 subnetting skenario. Nah, di sini tujuannya yaitu ada dua. Yang part 1, design and IP address scheme. Yang part 2, assign IP address to network device and verify connection. Jadi dalam inti aktivitas ini, dalam paket tracker ini kita diberikan alamat jaringan yaitu 192.168.100.0/24. Kemudian untuk subnet dan memberikan alamat IP untuk jaringan paket tracker. Setiap LAN dalam jaringan memerlukan setidaknya 25 alamat untuk perangkat akhir. Ini kan 25 host gitu. Terus switch dan router. Koneksi antara R1 dan R2 memerlukan alamat IP untuk setiap ujung tautan. Instruksinya yang part 1 ini design and IP addressing scheme. Jadi step satunya subnet the 192.168.100.0/24 network into the appropriate number of subnets. Jadi kita di sini akan melengkapi tabelnya, kemudian akan mencari subnetnya terlebih dahulu. Yang pertama, based on the topology, how many subnet are needed? Jadi di sini dapat kita lihat berdasarkan topologi ini, subnet itu yang dibutuhkan itu ada 5, yaitu untuk yang pertama pada PC1 ke S1 ke R1 ini satu subnet, kemudian PC2 S2 ke R1 itu subnet yang kedua, PC3 S3 ke R2, lalu yang dan PC4 S4 dan R2, dan lalu yang terakhir yaitu untuk koneksi antar router. Jadi di sini ada 4 LAN dan satuan antar routernya yaitu R1 dan R2. Selanjutnya, how many bits must be borrowed to support the number of subnets in the topology table? Jadi ada berapa banyak bit yang harus dipinjam untuk mendukung jumlah subnet dalam tabel topologi. Di sini kan ada 5 subnet ya. Jadi kalau 5 subnet itu kan rumus subnetting. Jadi jumlahnya kan ada 5 subnet. Sedangkan untuk mendukung 5 subnet kita harus meminjam bit dari bagian host lain. Jadi rumusnya itu kan adalah 2 pangkat N. Nah, kalau 2 pangkat N berarti 2 pangkat 1 itu nggak mungkin hanya 2. Kalau 2 pangkat 2 itu hanya 4. Sedangkan kita butuhnya adalah 5. Jadi harus 2 pangkat 3 agar mendapatkan 5 subnet. Jadi kan 2 pangkat 3 itu adalah 8. Seperti itu. Jadi ada 3 bit untuk memberikan ruang cukup untuk mendukung seluruh jaringan yang ada di topologi ini. Selanjutnya, berapa banyak subnet yang dihasilkan? Kan rumusnya itu 2N, berarti kalau kita butuh 3 bit, jadi 2 pangkat 3 itu adalah 8. Jadi subnet yang dihasilkan 8. Terus how many usable, ini berapa banyak host yang dapat digunakan untuk dihasilkan per subnet. Yang dihasilkan itu di sini saya sudah mencari untuk melengkapi ini tabel-tabel yang di sini. Jadi tuh, nah ini dia subnet masknya. Ini adalah 255 untuk seluruh subnet mask yang ada di sini, yaitu 255.255.224. Itu setara dengan /27. Berarti kalau IP versi 4 itu kan adalah 32 bit gitu.
jadi 32 bit karena ini sama setara dengan slash 27 bit untuk network. Jadi 32 itu kan umumnya untuk IP versi 4, 32 itu dikurang dengan 27 menghasilkan sisanya 5 bit. Jadi kalau 5 bit memakai rumus yang seperti tadi, yaitu rumusnya adalah 2 rumusnya adalah 2 pangkat N berarti 2 pangkat 5 karena 32 itu dikurang dengan ini, setara dengan ini berarti 27, 32 dikurang 27 jadinya menghasilkan 5, rumusnya adalah 2 pangkat N, jadi 2 pangkat 5 sama dengan 30. Sama dengan 30. Itu untuk menjawab pertanyaan yang ini, how many suitable, berapa banyak host yang digunakan untuk digunakan per subnet gitu, untuk membuat create per subnet. Selanjutnya ini kan untuk calculate the binary value for the first 5 subnet. Di sini untuk menghitung subnetnya, di sini kan saya sudah menghitung, sudah mencari. Selanjutnya kemudian yaitu part yang kedua, assign IP address to network device and verify connectivity. Yang step ke-1, configure R1 LAN interface. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasikan R1 terlebih dahulu. Masuk ke R1. Ya, masuk ke R1. Kita ke CLI. Di sini enter, terus enable config T untuk mengkonfigurasinya, masuk ke interface Gigabit Ethernet 0/0, masuk, terus masukkan IP address-nya, yaitu di sini IP address untuk router yang gigabit 0/0 terlebih dahulu, yaitu IP-nya adalah 192.168.100.1. Jangan lupa subnet busnya 255.255.224. Oke. Terus no shutdown. Oke. Selanjutnya masuk ke interface exit terlebih dahulu, coba exit interface Gigabit Ethernet yang ini, yang kedua, gigabit 0/1, enter, lalu masukkan IP address-nya. IP address-nya adalah 100.33. Lalu subnet mask-nya sama. Bentar. Selanjutnya no shutdown. Oke. Terus kalau udah ini yang serialnya ini nggak usah, jadi N. Oke. Selanjutnya adalah
Step yang kedua, configure IP addressing on S3. Kita masuk ke S3. Di sini ke CLI. Enter. Lalu lihat ini. Ini masuk ke enable, terus configure terminal, lalu ke ini kan untuk S yang ketiga ya. S ketiga itu adalah VLAN 1. Berarti kita masuk ke interface VLAN 1. Enter. Lalu masukkan IP address-nya adalah 192.168.100.100.66 dan jangan lupa subnet masnya yaitu 255.255.224. Enter. No shutdown. Enter. Selanjutnya exit terlebih dahulu, terus ke masukkan default gateway-nya yaitu yang ini 100.66 ini. Eh 100.65 IP default gateway 192.168.100.65. Enter. N. Oke, selesai. Lalu step yang ketiga yaitu mengkonfigurasi PC 4. Kita ke PC 4. Di sini masukkan ke desktop IP-nya berapa? IP address-nya untuk PC yang keempat yaitu 192.168.100.126. Oke. Subnet masknya 255.255.224. Lalu default gateway-nya yaitu ini default 192.168.100.97. Oke, selesai. Nah, completion-nya ini sudah 100%. Lalu untuk step yang keempat, verify connection. Kita bisa untuk dari R1 ke S3 dan PC. Kita coba ping. Di sini saya memakai P saja. Coba di sini ke R1 ke S3. Coba R1 S3 apakah bisa? File. Coba kalau PC 4 ke S3. Kalau PC sukses, kalau S3 ke router bagaimana? Oh, deh di sini. Di sini dari S3 ke router 1 itu sudah sukses dan PC 4 ke S3 sudah sukses. Coba dari R1 ke S3. R1 ke S3. Ini sukses. Sama saja ya. Coba P lagi.
R1 ke S3. Oke, sudah sukses nih. R1 ke S3. Jadi begitu, complexionnya sudah 100% juga. Mungkin cukup sekian untuk paket tracker, yaitu 11.7.5 yang dapat saya jelaskan dan saya kerjakan mencapai complexionnya 100%. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.